Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Bang Tutorial, dan di video kali ini saya akan tunjukin gimana sih cara bikin kinetic typography di KineMaster. Jadi kinetic typography itu adalah sebuah teknik ya, penggabungan antara typography dan gerakan, atau sederhananya bisa disebut juga sebagai animasi tulisan. Nah, di video kali ini saya akan kasih contoh 3 efek kinetic typography yang bisa kalian bikin di aplikasi KineMaster. Oh ya, sebelumnya video kali ini disponsori oleh All-in Trade, yaitu adalah sebuah platform trading yang menurut saya terbaik untuk sejauh ini. Saldo All-in Trade saya sejauh ini ada sekitar $3.600 yang ya ada penambahan sedikit lah dibandingkan minggu sebelumnya. Nah, jadi tips yang biasa saya lakukan sebelum melakukan trading, nah yang pertama itu biasanya saya aktifin terlebih dahulu indikator namanya Williams R. Nah, ini fungsinya untuk mempermudah saya untuk mengetahui apakah tren pasar ini sedang naik atau turun. Nah, terus yang kedua itu biasanya saya akan cari aset yang pergerakan indikatornya itu lebih stabil. Dan yang ketiga, biasanya saya akan taruh nominal antara 1 sampai $10 aja, karena saya nggak terlalu mau ambil resiko jika semisal terjadi kesalahan. Dan yang terakhir, kalian cari aja momentum yang pas untuk melakukan trading. Dan kalau teman-teman tertarik, kalian bisa join sekarang. Nanti untuk linknya saya akan taruh di deskripsi video ini. Oke, untuk animasi yang pertama di sini kita akan coba bikin animasi tulisan seperti ini. Oke, jadi sekarang di sini kita sudah berada di aplikasi KineMaster. Jadi langsung aja di sini kita bikin satu buah project baru dengan ukuran 16:9. Jadi yang pertama di sini kalian bisa masukin satu buah gambar ya, atau background warna hitam seperti ini. Setelah itu di sini durasinya bisa kalian panjangin. Oke, jadi setelah itu di sini kalian bisa bikin satu buah teks. Terus kalian juga bisa ganti jenis fontnya. Dan di sini untuk jenis font kalian bisa pilih sesuai yang kalian inginkan. Oke, jadi di sini sebagai contoh ya, kita akan coba bikin animasi tulisannya itu muncul dari atas ke bawah gitu. Nah, jadi di sini kita bisa atur dulu untuk ukurannya dan kita taruh di bagian atas seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita akan coba bikin tulisannya ini hanya garis tepi aja. Caranya gampang banget. Jadi yang pertama di sini untuk warna tulisan kita ubah dulu menjadi warna hitam sama seperti warna background. Nah, kalau udah, setelah itu di sini kita bikin garis tepi dengan cara masuk ke menu ikhtisar. Lalu di sini untuk warna garis tepi kita gunakan warna putih. Nah, jangan lupa di sini untuk ukurannya kalian bisa atur sendiri gitu. Setelah itu jangan lupa di sini kita juga kasih yang namanya warna latar ya. Oke, terus untuk warna latarnya di sini kita gunakan warna hitam, dan untuk transparansinya kalian naikin menjadi 100%. Nah, jadi warna latar ini fungsinya supaya nanti ketika kita tumpuk tulisannya itu bisa terlihat seperti efek terpotong gitu. Nah, biar lebih gampang untuk menyusun tulisannya nanti, kalian di sini bisa tandain dulu di bagian timeline. Caranya nanti kalian bisa zoom terlebih dulu di bagian timeline. Setelah itu di sini kalian geser. Nah, jadi di setiap 0,1 detik itu kalian tandain. Cara nandain nanti gampang banget, kalian tinggal klik aja di bagian timer yang warna merah ini. Nah, nanti dia akan berubah menjadi warna ungu. Kalau udah, tinggal kalian geser lagi di 0,2 dan kelipatannya. Nah, jadi di sini kalian bisa tandain sebanyak mungkin ya, supaya nanti ketika kita menyusun teksnya itu bisa lebih gampang. Oke, jadi kalau sudah kalian tandain untuk titiknya lumayan banyak seperti ini. Jadi selanjutnya di sini tinggal kita duplikat aja tulisannya. Caranya kalian bisa klik di bagian teksnya. Setelah itu nanti kalian bisa klik menu 3 titik yang di kiri atas, terus kalian pilih duplikat. Si tulisan yang telah kita duplikat itu tinggal kita geser ke bawah seperti ini. Nah, terus untuk posisinya yang di bagian timeline itu kita atur sejajar dengan titik yang telah kita tandain. Nah, biar lebih gampang untuk mensejajarkannya, kalian bisa klik di bagian titik tersebut. Nah, nanti kan si timelinenya akan berpindah. Terus teks yang telah kita duplikat tadi tinggal kita buang bagian kirinya dengan cara klik icon gunting terus pilih pangkas ke kiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk teks yang kedua tinggal kita duplikat lagi dan kita atur posisinya di bagian nomor 3. Nah, jadi silakan kalian duplikat aja teksnya sampai ke bagian bawah. Jadi untuk teks yang paling bawah ini kita akan hapus garis tepinya.
Jadi di sini untuk ikhtisarnya kita disable aja. Terus jangan lupa warna teksnya kita ubah menjadi warna putih. Nah, jadi selanjutnya di sini kita akan bikin tulisan yang berjejer tadi itu menghilang satu-satu. Caranya gampang banget. Jadi di sini kita bisa pindah ke titik selanjutnya. Terus kita klik teks yang paling atas. Nah, setelah itu di sini tinggal kita buang itu bagian kanannya. Jadi kalian pilih pangkas ke kanan. Oke, jadi nanti untuk urutan timeline-nya kurang lebih seperti ini, dan untuk hasil sementara jadinya akan seperti ini. Nah, setelah itu di sini kita bisa percantik sedikit ya untuk efek teksnya. Jadi untuk teks yang terakhir di sini kita bisa bikin efek seperti clap clip. Caranya gampang banget. Kalian bisa klik di timer selanjutnya. Terus di sini untuk teks yang paling bawah kita bisa bagi di playhead. Nah, jadi di sini kita bagi dua. Setelah itu kita pindah ke tab selanjutnya atau timer selanjutnya dan kita buang bagian kirinya. Nah, jadi nanti untuk hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Oke, untuk animasi teks yang kedua di sini kita akan coba bikin animasinya seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke KineMaster, di sini kita bikin terlebih dulu tulisannya di aplikasi Pixel Lab. Oke, jadi sekarang di sini kita sudah berada di aplikasi Pixel Lab. Jadi yang pertama di sini kita akan atur terlebih dahulu untuk resolusi project gambar kita ini. Caranya teman-teman masuk ke menu yang di bagian kanan bawah. Setelah itu di sini kalian masuk di image size. Nah, setelah itu di sini di bagian white itu kalian masukin 2000. Terus untuk height atau tingginya itu kalian masukin 3000. Kurang lebih untuk ukuran project kita memanjang ke atas seperti ini. Nah, setelah itu di sini untuk teks yang bawah ini tinggal kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita bikin teks baru ya. Caranya kalian klik tanda plus yang ada di kiri atas dulu, terus pilih teks. Oke, setelah itu untuk new text ini tinggal kita edit dengan cara klik icon pensil, terus tinggal kalian masukin teks yang kalian inginkan. Oke, setelah itu di sini untuk teksnya kita akan coba ganti atau edit dulu jenis fontnya. Caranya di sini kita masuk ke menu huruf A yang ada di kiri bawah. Terus di sini kita masuk di menu font. Terus di sini silakan teman-teman gunakan font yang kalian inginkan. Oke, jadi setelah itu, jadi si teks yang ini rencananya akan kita coba duplikat dan kita susun menjadi banyak di sini. Nah, cara bikin atau cara menduplikatnya biar lebih gampang, itu kalian bisa masuk ke menu edit terlebih dahulu. Nah, setelah itu ya, di sini kalian bisa kasih spasi sebanyak 2 kali. Setelah itu silahkan kalian seleksi di bagian teksnya. Nah, seleksi aja semuanya, terus kalian salin. Setelah itu tinggal kalian tempel atau paste aja sebanyak mungkin gitu. Oke, kalau sudah banyak seperti ini, jadi langkah selanjutnya di sini kita akan atur terlebih dahulu untuk ukuran hurufnya supaya nanti si tulisan ini bisa rata atau istilahnya kayak pas gitu di bagian kanannya. Nah, caranya di sini kalian bisa masuk di menu size, terus silakan kalian perbesar aja tulisannya sampai bagian kiri dan kanannya rata seperti ini. Setelah itu, di sini kita akan ganti warna backgroundnya menjadi warna hitam. Kita bisa masuk ke menu bagian kanan bawah seperti tadi. Terus di sini kita masuk di bagian color. Kita ubah colornya menjadi warna hitam. Oke, kalau semisal kalian sudah merasa bagian kiri dan kanannya rata seperti ini, selanjutnya silahkan kalian simpan aja tulisan ini. Caranya nanti kalian klik icon save yang ada di paling atas. Terus pilih save as image. Kalau udah, langsung kalian save to gallery. Kalau sudah, jadi selanjutnya di sini kita bisa kembali ke aplikasi KineMaster. Nah, jadi di KineMaster langsung aja kalian bikin satu buah project baru dengan rasio 16:9. Nah, setelah itu di sini kita bisa masukin satu buah background warna hitam seperti tadi. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita masukin tulisan yang sebelumnya kita bikin di Pixel Lab. Oke, jadi selanjutnya si tulisan ini akan kita animasikan ya dari bawah ke atas. Nah, caranya gampang banget. Jadi nanti silakan teman-teman masuk ke menu icon kunci yang di bagian kiri. Nah, setelah itu tinggal kalian geser ke bagian akhirnya, terus tinggal kalian geser aja tulisannya ke bagian atas. Nah, jadi nanti untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi nanti tulisannya itu akan bergerak dari bawah ke atas seperti ini. Nah, jadi selanjutnya si tulisan ini akan kita miringkan ya. Caranya gampang banget. Jadi di sini kita akan gunakan efek dari KineMaster, namanya adalah mengubah. Nah, jadi nanti silakan teman-teman bisa download aja efek mengubah tersebut di App Store KineMaster. Nah, kalau udah, jadi langsung aja di sini kita masukin efek mengubah. Nah, jadi di efek mengubah di sini kalian gunakan tipenya yang distort seperti itu.
Setelah itu di sini kita perbesar dulu efeknya dan kita masuk ke bagian pengaturan. Nah, di sini silakan kalian atur aja nilainya supaya nanti si tulisan tersebut bisa miring. Nah, kalian di sini bisa ikutin aja nilai atau parameter yang saya gunakan di sini. Nah, jadi nanti untuk hasil sementara animasinya akan seperti ini. Langkah selanjutnya, di sini kita akan bikin si tulisan ini menjadi bergelombang. Nah, untuk membuat efek tulisan ini menjadi bergelombang, caranya di sini kita gunakan efek namanya adalah warp. Jadi untuk efek tersebut kalian juga bisa download di Asset Store KineMaster. Nah, setelah itu untuk pengaturannya sendiri kalian bisa ikutin nilai yang saya masukkan di sini. Jadi nanti untuk hasil animasinya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi nanti untuk animasi teks yang ketiga kita bikin seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke KineMaster, di sini kita bikin terlebih dahulu tulisannya di aplikasi Pixellab. Caranya sama seperti sebelumnya, hanya saja di sini untuk rasionya kita atur di 2000 kali 2000. Oke, jadi langsung aja di sini kita bikin satu buah project baru di KineMaster dengan rasio yaitu 1:1. Jangan lupa di sini kita bikin background warna hitam terlebih dahulu sama seperti tadi. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita masukin tulisan yang sebelumnya kita bikin di Pixellab. Terus tulisan ini tinggal kita perbesar atau kita pullin aja. Caranya kalian bisa masuk ke menu segi 4 yang di bagian tengah, terus kita pilih yang perseginya yang pull. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan efek namanya ghosting. Kalian bisa download efeknya di Asset Store KineMaster. Oke, kalau udah langsung aja di sini kita tambahin efek ghostingnya. Terus di sini kita bisa masuk di menu pengaturan. Oke, setelah itu untuk parallax strength ini bisa kalian kurangin aja nilainya. Soalnya kalau ketinggian itu biasanya si tulisannya itu akan tidak terlalu jelas gitu. Nah, sebagai contoh saya akan coba atur di 3 aja biar tulisannya itu tetap nampak. Nah, setelah itu kalian coba bisa geser sedikit ke bagian kanan. Nah, kalau misal kalian di sini melihat perpotongan antar teks itu agak terlalu rapat atau terlalu lebar, nah kalian bisa atur aja di sini ukuran dari efek ghostingnya. Nanti kalian bisa perkecil atau perbesar sampai nanti kalian menemukan posisi yang pas. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, biar lebih bagus lagi, di sini kita bisa tambahkan satu buah efek namanya radial blur. Nah, untuk efek radial blur tersebut, kalian nanti bisa download di Asset Store KineMaster. Dan untuk hasil animasinya kurang lebih seperti ini. Oke, jadi itulah 3 contoh kinetic typography yang bisa kalian bikin di KineMaster. Nah, kalian nanti bisa kembangin lagi untuk animasi teks ini biar hasilnya jadi lebih keren. Kalau kalian tertarik dengan konten kinetic typography seperti ini, kalian nanti bisa tulis aja di kolom komentar di bawah kira-kira efek seperti apa lagi yang mau kita bahas di konten kinetic typography selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kali ini. Kalau begitu saya Bang Tutorial. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.